Minggu 13 November 2022 merupakan minggu biasa 33C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Apa enggak terkejut orang mendengar perkataan Yesus bahwa bait Allah yang tampak kokoh itu akan runtuh? Dalam keterkejutannya, para murid bertanya kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Adakah tanda-tanda dari keruntuhan bait Allah sebagaimana dikatakan Yesus? Mencermati jawaban Yesus, rasaku bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu bukanlah bangunan fisik. Bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah di dunia ini. Maraknya penganiayaan, peperangan, dan banyak yang mengaku sebagai Yesus menunjukkan kebiadaban hidup manusia. Tiada lagi belas kasih di antara umat manusia. Runtuhan bait Allah mengarah pada kehancuran hidup umat manusia. Dinyatakan oleh Yesus bahwa tanda pendahuluan yang tampak adalah penangkapan dan penganiayaan para murid Yesus. Mereka tidak hanya ditangkap, dipenjarakan, dan dianiaya oleh para penguasa, tetapi juga diserahkan oleh orang-orang yang mereka sayangi, seperti orang tua, saudara-saudaranya, kaum keluarga, dan sahabat-sahabat mereka. Apa yang akan mereka alami dinyatakan oleh Yesus sebagai kesempatan mereka untuk bersaksi. Para murid tidak perlu takut atau mempersiapkan segala sesuatu dalam bersaksi. Dikatakan oleh Yesus bahwa hikmat ilahi akan ditaruh pada mulut mereka.
Kebencian dan pembunuhan terhadap para murid Tuhan tidak akan menghabisi hidup mereka. Para murid justru akan memperoleh hidup oleh karena Yesus. Tanda berikutnya adalah berbagai pemberontakan dan peperangan antar bangsa atau antar kerajaan. Pemberontakan menunjukkan pergerakan di dalam kerajaan menentang penguasanya. Terjadi juga ketidakharmonisan hubungan antara bangsa dan antar kerajaan hingga peperangan di antara mereka. Tak terbayangkan berapa ribu orang menjadi korban dari peperangan ini. Lebih dari korban nyawa adalah penderitaan rakyat yang harus menanggung akibat dari peperangan. Dalam situasi chaos itu bermunculan orang-orang yang menyatakan diri sebagai Yesus Sang Mesias. Mereka akan menghadirkan diri sebagaimana kehidupan Yesus yang mewartakan saatnya sudah dekat. Para murid diminta untuk tidak disesatkan oleh mereka. Alam pun akan memberikan tanda kepada umat manusia. Dikatakan oleh Yesus akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini berarti bahwa tidak hanya akan terjadi kehancuran hidup umat manusia, tetapi sungguh seluruh alam semesta. Orang sering menafsirkan sabda Yesus tentang keruntuhan bait Allah itu sebagai akhir zaman. Istilah umum yang dikenal yang digunakan banyak orang adalah kiamat. Itu berarti kehancuran segala sesuatu yang ada, entah secara indrawi ada, entah secara konseptual ada. Segala sesuatu musnah. Itulah kiamat atau akhir zaman yang aku tahu. Jikalau demikian adanya, adakah yang ku ketahui dan kupahami selanjutnya? Tidak ada. Kegelapan akal budi pun terjadi. Aku tidak tahu apa dan bagaimana merefleksikannya. Apakah kegelapan ini pun sebuah idea yang menandakan keberadaan? Tentu, keberadaan itu membatasi suatu rentang waktu. Pembatasan itulah akhir dari sebuah periode hidup. Pembatasan itulah akhir zaman atau kiamat. Kegelapan dan pembatasan itu menyisakan suatu kemungkinan untuk terus berefleksi. Keberadaannya menunjukkan bahwa berakhirnya ruang dan waktu tidak berarti berakhirnya segala sesuatunya. Masih ada sesuatu meskipun tidak diketahui dan dipahami. Menelisik beberapa tafsiran terkait pewartaan Lukas itu ada 3 hal penting. Pertama, pewartaan Lukas menunjuk pada akhir zaman yang berarti berakhirnya ruang dan waktu. Kedua, pewartaan Lukas itu berbicara tentang parusia atau dikenal dengan kedatangan Kristus kembali atau untuk kedua kalinya. Ketiga, secara historis, pewartaan Lukas itu terkait dengan penghancuran bait Allah oleh tentara Romawi pada tahun 70. Berbagai peristiwa yang diceritakan Lukas tampak mirip dengan pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi yang akhirnya menghancurkan bait Allah. Ada penangkapan dan penganiayaan terhadap para murid Tuhan. Ada pemberontakan dan peperangan. Ada pula wabah sampar dan kelaparan. Gejala alam pun ikut dalam kengerian situasi pada saat itu. Kiranya tidak aneh apabila gejala negatif dari alam dan kehidupan sosial umat manusia itu ditafsirkan sebagai akan berakhirnya segala sesuatu. Kiamat akan segera terjadi, mengingat kerusakan begitu hebat dalam kehidupan umat manusia dan alam.
Para murid Tuhan dengan alam pemikiran seperti itu tentulah mengharapkan kehadiran Kristus sebagaimana dijanjikan Tuhan sendiri. Ada orang-orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus yang dinantikan kedatangannya kedua kali. Ada penyesatan terjadi di antara para murid Tuhan. Situasi kegelapan kiranya tampak baik secara historis maupun literer. Sejarah mencatat peristiwa tahun 70. Sementara itu Lukas menggambarkan sesuatu yang tampak mirip dengan catatan sejarah itu. Dari sini aku berpikir tentang penyertaan Yesus pada para muridnya. Disabdakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yesus tetap menyertai para muridnya meski ditangkap dan dianiaya. Mereka dihadapkan pada para penguasa dan itu merupakan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Penyertaan Yesus dinyatakan dengan penganugerahan hikmat ilahi pada mereka. Mereka berkata-kata sebagaimana hikmat ilahi itu ada di mulut mereka. Yesus menyatakan bahwa sekalipun mereka dibunuh, asalkan tetap bertahan dalam kesaksiannya, mereka akan memperoleh hidup. Pada titik memperoleh hidup, terang dalam kegelapan total menampakkan diri. Di sini, akal budiku mulai bergerak bahwa kegelapan total bersifat kontradiktif. Tidak ada kegelapan total, tetapi umat manusia sendiri tidak mampu berbuat apapun termasuk berpikir. Hanya mereka yang dianugerahi iman akan Kristus dan tetap bertahan di dalamnya memiliki secercah harapan. Itu berarti akal budi masih hidup dan orang masih bisa berbuat meskipun sangat terbatas. Apakah kiamat dan parusia itu sama? Ataukah keduanya merupakan dua peristiwa terpisah? Keyakinanku menyatakan bahwa kedua peristiwa itu berbeda satu dengan lainnya. Parusia atau kedatangan Tuhan kedua kalinya didahului oleh berbagai peristiwa yang berakhir pada kiamat. Atau parusia didahului oleh kiamat. Secercah harapan dalam kegelapan kiamat memberiku kesempatan untuk berpikir tentang dua rentang waktu dan ruang yang berbeda, meski tetap linier sifatnya. Artinya, parusia merupakan titik di mana ruang waktu lama berakhir dan titik di mana ruang waktu baru dimulai. Pemikiranku ini dilandaskan pada sabda Yesus yang menunjukkan penyertaan dan kehidupan baru. Yesus bersabda, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kata-kata hikmat yang dianugerahkan sebelum titik parusia dan hidup sesudahnya menunjukkan keberlangsungan bagiku. Keberlangsungan itu memungkinkan diriku dan tentunya seluruh umat beriman untuk tetap bertahan dalam kegelapan hidup. Mereka yang bertahan akan memperoleh hidup. Itu aku mengerti sebagai penyempurnaan hidup bersama dengan Kristus. Tubuh fana yang terikat dengan ruang dan waktu lama, hancur, musnah, tiada bekas. Tubuh baru diterima dalam kemuliaan Kristus oleh mereka yang tetap bertahan dalam iman akan Kristus. Bagaikan menanti kedatangan orang yang sangat dicintai, pemberitaan parusia kiranya merupakan kabar sukacita. Kristus yang dicintai dan tentu dirindukan kedatangannya kembali, menumbuhkan harapan dan semangat orang beriman untuk berangan-angan dan bertindak bagaimana menyambutnya nanti.
Pemberitaan tentang kedatangan Kristus kembali tentulah menggairahkan hidup umat beriman. Hidup yang selalu ingat akan Kristus tentulah menjadi hidup umat beriman. Umat beriman tak pernah melupakan Kristus yang sungguh dicintai. Ia akan datang meski dalam ruang dan waktu fana, tidak jelas kapan dan bagaimana itu terjadi. Kedatangannya kembali yang diketahui tentulah akan mengarahkan hidup umat beriman kepadanya. Memelihara iman dan menghidupinya tentulah menjadi tantangan tersendiri dalam hidup umat beriman. Dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, orang beriman tidak melupakan Kristus dan segala yang diperintahkannya. Tuhan memberkati. Amin.